Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Desi Ainina Masruroh NIM 190 210 20 50 87, dan juga yang kedua ada Alfia Eka Rahmawati dengan NIM 190 210 20 50 89. Di sini kami akan membahas mengenai keterampilan mengelola kelas. Yang pertama yaitu pengertian dari pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan serta memelihara kondisi belajar yang optimal dan juga mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas berkaitan dengan penyampaian pesan pengajaran atau instruksional, atau berkaitan dengan penyediaan kondisi belajar atau pengelolaan kelas. Apabila pengaturan kondisi dapat dikerjakan secara optimal, maka proses belajar berlangsung secara optimal pula. Jika tidak dapat disediakan secara optimal, tentu saja akan menimbulkan gangguan terhadap belajar mengajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengelolaan kelas, yang dimana tujuan pengelolaan kelas ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan pengelolaan kelas untuk anak didik dan tujuan pengelolaan kelas untuk guru. Untuk yang pertama, tujuan pengelolaan kelas untuk anak didik diantaranya yaitu ada mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua, membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas dan kegiatan yang diadakan. Kemudian untuk yang tujuan yang kedua, tujuan pengelolaan kelas untuk guru. Di antaranya, mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Kemudian yang kedua, menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik. Kemudian yang ketiga, mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku anak didik yang mengganggu. Kemudian yang terakhir, memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku anak didik yang muncul di dalam kelas. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pengelolaan kelas. Komponen-komponen pengelolaan kelas ada dua, yaitu yang pertama keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Baik, sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai prinsip pengelolaan kelas. Di mana prinsip pengelolaan kelas ini ada 5. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan anak dalam belajar. Kemudian yang kedua, penggunaan bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah belajar anak. Yang ketiga, perlu pertimbangan penggunaan variasi media, metode, gaya mengajar, dan pola interaksi kepada anak. Kemudian yang keempat, mendorong anak untuk mengembangkan disiplin dalam diri mereka sendiri dengan cara memberi contoh dalam tingkah laku guru di dalam kelas atau di luar kelas. Kemudian yang kelima, penekanan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak pada hal-hal yang negatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi kelas, yang dimana untuk yang pertama ada faktor kurikulum, dimana kurikulum ini kaitannya dengan pengelolaan kelas haruslah dirancang sebagai jumlah pengalaman edukatif yang menjadi tanggung jawab sekolah dalam membantu anak untuk mencapai tujuan pendidikannya, yang diselenggarakan secara terencana, terarah, dan terorganisir. Kemudian untuk faktor yang kedua, yaitu faktor gedung dan sarana kelas, di mana perencanaan dalam membangun sebuah gedung untuk sekolah berkenaan dengan jumlah dan luas setiap ruangannya, dan dekorasinya yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang dipergunakan. Akan tapi, karena kurikulum selalu dapat berubah, sedangkan ruangan atau gedung bersifat permanen, maka diperlukan kreativitas dalam mengatur
perdayagunaan ruang atau gedung yang tersedia berdasarkan kurikulum yang dipergunakan. Kemudian untuk yang ketiga, faktor guru. Guru merupakan seseorang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang bertanggung jawab dalam membantu anak dapat mencapai kedewasaannya masing-masing. Kemudian faktor yang keempat, yaitu ada faktor siswa, di mana siswa merupakan kondisi yang sangat penting, artinya bagi terciptanya kelas yang dinamis. Kemudian yang kelima, yaitu faktor dinamika kelas. Kelas adalah kelompok sosial yang dinamis, yang harus dipergunakan oleh setiap guru kelas untuk kepentingan peserta didik dalam proses kependidikannya. Kemudian untuk yang keenam, faktor lingkungan. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Masalah yang biasanya dihadapi guru memang banyak berasal dari lingkungan keluarga. Kemudian untuk faktor yang ketujuh, yaitu komponen-komponen pembelajaran, di mana terdapat beberapa komponen dalam belajar. Di antaranya yaitu tujuan, yang dimana tujuan adalah target hasil yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu materi, di mana materi ini bahan yang akan diajarkan atau disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga ada strategi. Strategi ini sebagai cara, siasat atau metode yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat yaitu ada media, di mana media ini adalah sesuatu yang digunakan atau fasilitas yang mendukung dalam mencapai tujuan. Kemudian yang kelima yaitu sumber pelajaran. Yang dimaksud sumber bahan dalam belajar ini segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat. Kemudian yang terakhir evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan mengoreksi, mengumpulkan informasi mengenai hasil kegiatan belajar yang telah dilaksanakan guna untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.